Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How's life today? Gimana kabarnya hari ini? Nah, kelas 8 kita akan belajar lagi bahasa Inggris. Nah, kita akan mulai chapter baru, yaitu kita akan membahas tax recount. Tetapi sebelumnya kita akan membahas tax recount dari sisi pemahaman dulu tentang apa itu kegiatan yang dilakukan di waktu lampau. Nah, oke, kita akan belajar dulu dari buku teks yang kita miliki secara sederhana. Kita akan mengawali dengan belajar pola kalimat, namanya adalah simple past tense. Sekali lagi, namanya adalah simple past tense atau kalimat lampau sederhana. Oke, sudah siap? Silahkan dibuka chapter 10 buku When English Rings the Bell. Here we want to study to communicate states and events that happened in the past. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sesuatu atau belajar tentang bagaimana mengungkapkan keadaan atau kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau. Di buku ini ada di chapter 10, silahkan untuk disimak baik-baik. Okay, the first likes to show you some sentences available in this book. Saya akan menunjukkan beberapa kalimat yang sudah ditunjukkan di buku ini. Okay, let me show you on page 142 di halaman 142. Ini kalimatnya. Orangnya sedang menunjukkan gambar ketika dia masih bayi. This is me when I was a baby. Okay, I was 3.4 kilograms and 50 centimeters long. Ini mengatakan ini aku ketika aku masih bayi. Oke, kalian bisa biasanya mengatakan kalau saya I am an SMP student itu karena kejadiannya sekarang. Tapi kalau waktu bayi ternyata ini menggunakan was. I was a baby. I was 3.4 kilogram. 3,4 kilogram itu kan dulu ketika masih bayi, tidak menggunakan I am tetapi I was. Now I am, sekarang bandingkan dengan yang sekarang, I am 50 kilograms sekarang, maka mengatakannya I am. Oke. Ya, kalau ini I was bald. Was tadi untuk mengatakan dulu, maka I was bald dulu saya botak. I had no hair. With ini menggunakan I had no hair. Bukan I have, but I had no hair. Ini dulu nggak punya rambut, tetapi now saat ini I have long hair. I have long hair. Oke, rambutnya panjang sekarang. Oke, bisa mengambil kesimpulan dari beberapa kalimat ini. Ada yang dulu, ada yang sekarang. Coba sekarang dengan contoh yang berikutnya ini. This is me and this is Rani in grade 7. Oh, kalian sekarang kelas 8. Tapi ini kalimatnya mengatakan ini aku dan Rani di kelas 7. We were not close friend at that time. We were, bukan we are, tetapi we were. Oke, we were not close friend. Kamu bukan teman dekat. Kapan bukan teman dekatnya? Dulu ketika kelas 7. Bukan menggunakan we are, tetapi menggunakan we were. Not-nya karena bermakna negatif saja. We did not study together. Oh, kami tidak belajar bersama kok waktu itu. Dulu. Nah, dia menggunakan did not, bukan do not. We never played together. Kami ini ada kata tidak pernah, tapi kata kerjanya yang ini, played together. Oke. Bermain. Oke. Kok pakai ed? Yes, pakai ed. Oke. Bandingkan dengan yang saat ini, we are best friend. Bedakan dengan yang ini, we were close friend. Yang were not berarti dulu. Kalau sekarang we are
Oke, sekarang apa? We study together. Kalau dulu we did not study together. Play together, bukan played. Oke, ketemu kan bedanya? Oke, coba yang lainnya lagi. Wah, ini ada yang bertanya ini. What are you carrying? Pernah belajar yang pakai ing kan? Kamu sedang bawa apa? They are toy cars. Oh, ini mobil-mobilan. Mobil-mobilan kan? Faktanya sekarang. Nah, tapi dia mengatakan I collected them. Them itu toys-nya ini, mainannya ini saya mengumpulkannya when I was in elementary school. Saya mengumpulkannya ketika saya masih SD. Kan tadi sama dengan ini pakai was kalau lama, ya kan? Ini pakai I was a baby waktu saya masih kecil. Sekarang apa? Beda kan? I am kalau sekarang. Oke, yang ini juga. Ini tadi ada kata played, ya di sini played untuk lama. Nah di sini ada collected mengumpulkannya. Oke. I do not collect toy cars now. Ini sekarang. Kalau sekarang menggunakan do not. Oke. Nah kalau dulu apa? I did not. Ya kan? Yang di sini tadi. Nih, we did not. Oke. Terus yang ini mereka lagi main apa ini? Paling kelereng. It was my favorite. Ini dulu. It was. I played. Oke. Kalau sekarang bukan pakai ed, masih sama, pakai play lagi. Oke. Nah, kalau dulu kamu main nggak? Maka pertanyaannya ya bukan do you, tetapi menggunakan did you. Nah, karena yang ditanyakan dulu. Ini dijawab apa? Yes, I did. Oh iya, saya main juga. Tetapi saya tidak begitu bisa. But I did not did it well. Ini dulu. Oke. Ya, yang lainnya, you did not like math. Waktu SD kamu nggak suka matematika ya? Did not. I did not like math because it did not explain it clearly. Nah, ini ya bisa membedakan. Oke. Yang ini silahkan dicari sendiri di mana letak perbedaannya, mana yang sekarang, mana yang dulu. Ini tak kasih contoh. Ini sekarang. Ini kan ditanya Edo ada nggak? Oh nggak ada, dia sakit. Sakitnya kapan ya? Sekarang ketika ditanya ini, he catch the flu yesterday. Oh kemarin dia ini kok nggak pakai ed? Kalau play tadi kok kenapa pakai ed? Ini pakai ed, collected. Ada lagi tadi play itu sekarang. Kalau played pakai ed dulu. Nah tetapi yang di sini kok nggak pakai ed? Yes, bedakan dengan ini. Ini pakai ed lagi, worked. Ini dari catch menjadi catch. Ini walk menjadi walked pakai ed. It was raining hard. Kemarin hujan kalau hujan lebat. Nah gitu. Ini pakai was ya. Oke. It was raining. Oke. It was raining. Kenapa yang ini tidak pakai ed walaupun menyatakan yang sudah berlalu? Anyone knows? Okay, because this is not regular. Ini kan beda kata. Maksudnya, oke, kita cari yang lain dulu. Ini dia. Are you going to eat Jans now? Mau makan sekarang gitu? No. It is my breakfast. Ini sarapanku. I did not have breakfast. Oke, I did not. Saya tidak sarapan. Atau saya belum sarapan. Before I went, sebelum saya pergi ke sekolah. Nggak pakai ed lagi. Bukan ku ditambah ed, tetapi when. Ada lagi woke up. Aku tadi bangun jam 6. I went to bed. Oke. Ini juga tidak pakai ed. I did. Nggak pakai ed. Kenapa?
Ini I did itu dari kata I do. Kenapa? Anyone knows? Satu lagi di sini. You know, usually I come on time to school. Biasanya saya kalau kebiasaan kan menggunakan bentuk sekarang ya. Ini nggak ada yang ide, nggak aneh-aneh gitu. Oke. Tapi but this morning I got flat tired. Tapi pagi ini aku gembos banyak gitu. Dari kata get. Ini walk menjadi walked. Ada idenya kan? I got. Ini close juga pakai ed. Oke. Nah, so what do you think the difference is? Jadi menurut kalian apa sih bedanya? Jadi begini, bedanya ada di sebelah sini. Oke, ini tabelnya yang tadi ya. Kalian bisa melengkapi tabel ini dari gambar yang tadi. Yang Benny itu yang ini, yang Benny itu yang ini, ya. Oke. Nanti bisa dipindahkan seperti ini. Dayu ngomong when I was baby. Ini untuk membedakan dulu dengan sekarang. Kalau dulu menggunakan she was, sekarang she is. Kalau dulu menggunakan I was, sekarang menggunakan I am. Kalau dulu menggunakan they were, nah kalau sekarang they are. Kalau dulu played pakai ed, nah kalau sekarang play. Ini did not study. Oke, bedakan ya, study. Oke, terus nanti silahkan dicari. Oke, tadi yang yang ini bedakan dari yang sudah diomongin tadi. Ada is, ada am, ada are. Ini berubah menjadi was, ada were. Oke, yang nggak usah dipikirin dulu. Ini kata study menjadi studied. Kata have menjadi had. Ini nggak ada idenya had kebetulan, ya kan? Nah, kata play menjadi played. Kata cry menjadi cried. Bandingkan dengan kata study. Kalau ini study berbunyi i, jadi study at. Cry jadi cried. Oke, carried, collected. Oke, bedanya cuma di sini. Oke, tetapi yang seperti kata have, seperti kata give, kata go, ini berubah menjadi give, ini menjadi when. Jadi kalau mau melakukan pergi, tetapi untuk yang sudah berlalu, perginya tadi, perginya kemarin, perginya dulu, maka yang pakai when. I went to school yesterday. Kemarin saya berangkat ke sekolah. Beda yang kata look, kata play, ini menjadi ditambahi ed saja. Kata do juga berubah menjadi did. Do not ya menjadi did not. Gitu saja. Kata lose menjadi lost. Berubah kan? Tapi kata likes cukup ditambah ed seperti ini. Beda. Apa sih yang membedakan? Namanya kata explain atau explains menjadi explain tambah ed. Apa sih yang membedakan? Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang kalau mau mengungkapkan yang sudah berlalu atau kejadiannya sudah lewat, bukan sekarang, maka ada yang ditambah ed saja, ada yang berubah seperti have menjadi had, seperti give menjadi gave, kalau go menjadi went. Ini masih banyak sebenarnya. So nanti silahkan kayak kata catch tadi kan ketemu kata ini kan. Nah, rain, ini dia makan tadi, ini menjadi tulisannya beda. Have menjadi sama, ini sama ya, tadi sudah ada. Nah, ini tadi yang belum ketemu, ini kata wake menjadi walk. Oke, kemudian kata know menjadi new, kata come menjadi came, kemudian get menjadi got. Nah, itu berubah. Oke, nanti silahkan browsing di
namanya adalah kalian boleh mencari namanya adalah sorry, it's got black. Oke, ya, jadi kalau nyari namanya adalah irregular verb atau kata kerja tidak teratur. Nah, berarti nanti silahkan cari yang ini. Jadi kalian bisa menggunakan apa namanya ini di nanti ngecek di apa namanya di kamus atau you can browse online, so you have more examples about it. Ya, jadi nanti akan ketemu banyak contoh lagi selain ini. Jadi saya ulangi, yang ini yang tidak teratur seperti ini, kata came, kata apa namanya come menjadi came, new menjadi no menjadi new, week menjadi work, itu adalah bagian dari kata kerja ini. Irregular verb, so you can use it. Saya kira sampai di sini dulu cukup jelas. Nanti kalian bisa membuat summary dari yang ini dulu. Jadi ini contoh kalimatnya. Kalian bisa menarik kesimpulan, I know that I'm now learning. Kamu belajar apa? Nah, kalau mau ditanya belajar apa atau mau belajar lebih, kalian bisa belajar lagi dengan namanya adalah simple past tense. Nah, ini kalau mau nyari di sumber yang lain, kalian bisa belajar tentang simple past tense. So please what is it? You have to pay attention about this one. Kalian harus berusaha untuk memahami ini. Ini baru sebagian dari teks yang mestinya nanti kalian pelajari, yaitu namanya adalah teks recount, di mana teks recount ini adalah teks yang dipakai untuk menceritakan atau mengungkapkan kembali urutan kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Nah, demikian tadi pembahasan awal dari teks ini, teks recount, tapi kita belajar terlebih dahulu dari pola kalimat yang silakan. Saya harap semuanya sudah cukup jelas. See you next time. Thank you very much. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.